Setelah 1 hari saya istirahat di kota Jambi, teman-teman. Kali ini kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke kota Padang. Sekarang ini tepat jam 9 malam. Perjalanan kota Padang ini akan menempuh jarak 521 km atau sekitar 13 jam perjalanan menurut Google Maps ya. Jalur yang akan kita tempuh dari kota Jambi ini menuju ke Muara Bulian, Muara Bungo, Dharmasraya, Kota Solo, sampai nanti dengan tibanya kita di kota Padang, teman-teman. Jadi mudah-mudahan besok pagi-pagi kita udah sampai di kota Padang. Oke, jangan lupa ditonton videonya sampai dengan selesai. Bagaimana keseruan perjalanan kali ini dari Jambi menuju ke Padang di etape kedua road trip Sumatera ya, teman-teman. Apakah akan terjadi kemacetan seperti perjalanan saya dari Bandung menuju ke Jambi ini? Atau sebaliknya, justru perjalanan ini lebih lancar dari kemarin. Jangan lupa didukung terus channel Bang Sandi ini dengan like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan video ini, teman-teman. Setibanya di kota Jambi kemarin tuh, teman-teman, saya langsung tumbang. Langsung tidur. Gak kuat banget, aduh capek banget. Karena memang sehari sebelumnya saya masih harus bekerja ya. Makanya selama di perjalanan itu saya paksakan banget untuk kuat nyetir Mumun ini sampai dengan ke Jambi. Dan alhamdulillahnya sampai di kota Jambi itu pas berbuka puasa. Untuk teman-teman yang belum nonton video perjalanan saya dari Bandung kemarin sampai dengan ke Jambi, silahkan ditonton dulu video sebelumnya supaya ceritanya nyambung, teman-teman. Kita sudah mulai keluar dari kota Jambi, teman-teman, menuju ke jalan lintas Jambi Padang. Sengaja saya jalan malam gini karena memang di jalan lintas Sumatera ini enaknya jalan malam, teman-teman. Jadi kelihatan kalau misalkan ada mobil dari arah berlawanan ya, dari sinar lampunya. Kalau siang itu agak kerepotan kita. Untuk bensin Mumun kita nggak isi lagi, teman-teman, karena sisa kemarin pada saat sampai di Jambi kita sudah full tankan si Mumun ya. Bakal kita hitung juga konsumsi BBM dari Jambi sampai dengan ke Padang. Nah, ini merupakan detik-detik odo trip Mumun keriset lagi sampai ke 0. 999 semuanya. Iya, kembali lagi ke 0. Berarti Mumun ini sudah menempuh jarak 1000 kilo ya, teman-teman, dari Bandung kemarin sampai dengan ke titik ini. Jadi akan kita lanjutkan, kita sambung untuk perhitungan semuanya. Jadi makanya teman-teman yang belum nonton video perjalanan sebelumnya, ditonton dulu sampai dengan selesai. Waduh, ada mobil terperosok ke kanan, teman-teman. Plat B, Bekasi lagi. B sekian-sekian K. Itu Bekasi itu. Tapi udah ada yang tolongin dari supir truk yang lewat mungkin. Makanya butuh kehati-hatian kalau yang nggak biasa jalan di jalur lintas Sumatera ini, suka terkecoh dengan tikungan-tikungannya. Jam 10.45 kita sudah memasuki Kabupaten Batanghari, teman-teman. Di depan itu ada sungai Batanghari, sungainya besar banget. Kalau di Palembang, di Sumsel itu ada Sungai Musi. Kalau di Jambi itu ada Sungai Batanghari. Kalau Sungai Musi itu sungai terlebar ya. Batanghari ini sungai apa? Terpanjang. Pelajaran SMA udah lupa. SMA apa SMP? Sungai terpanjang di Indonesia itu Sungai Mahakam. Tolong dikoreksi di kolom komentar buat adik-adik yang masih fresh ilmunya, yang masih sekolah. Maafkan abang yang udah tua ini, yang ingatannya udah kacau. Nah, ini kita di tengah kota ini, Batangharinya, teman-teman. Di pusat kotanya, dan sudah sepi. Udah mau jam 11 malam sih. Lumayan besar untuk Kabupaten Batanghari ini.
dan jalannya besar banget, luas banget. 2 jalur dan besar banget ya. Nggak tahu kalau ke dalam-dalamnya. Ini sih jalan utamanya, jalan lintas Sumateranya. Saya udah lapar lagi. Nanti makan sahur aja apa makan dulu ya? Waduh, banjir. Mudah-mudahan nanti nggak ada banjir yang dalam ya. Kemarin-kemarin itu 1 bulan yang lalu di Sumatera ini lagi rawan banjir teman-teman di jalur lintasnya. Kalau banjir, Mumun lebih baik menunggu atau putar balik. Jam 11:13 kita udah sampai di Muara Tembesi. Nah ini lihat sebelah kiri banyak yang jual BBM eceran ya teman-teman. Padahal tadi itu sebelah kanan itu pom bensin. Jangankan di sini, pas di depan pom bensin banyak yang jual bensin eceran. Jadi bensin di sini sulit teman-teman. Tadi juga saya lihat pom bensinnya kosong, berarti lagi nggak ada stok dia. Makanya pastikan kendaraan teman-teman juga full untuk menuju ke Padang dari Jambi, karena BBM agak susah ya. Walaupun di Pertamina-nya susah, tapi di pinggiran bakal banyak yang jual eceran. Harganya mungkin akan berbeda, tapi itu dipakai kalau udah darurat aja. Mun sih sekarang masih 3/4 bensinnya. Mudah-mudahan cukup sampai pom bensin yang ada bensinnya. Di sini saya percepat saja videonya karena saya sudah mulai memasuki hutan dan kondisinya sangat gelap. Alhamdulillah teman-teman, tepat jam 2 kita udah sampai di Muaro Bungo. Muaro Bungo ini perbatasan nanti dengan antara Jambi dengan Riau ya. Tapi masih agak jauh sih perbatasannya. Setelah 300 meter, di putaran, ambil pintu keluar kedua. Nah, di depan ini belok ke kanan kalau ke Padang. Cuman kayaknya saya harus isi bensin ya. Ini setengah kurang dikit sih. Tapi harus ke kota Muaro Bungonya dulu. Gimana ya? Coba kita ke kiri dulu, lihat yang eceran-eceran ini ada nggak. Kalau ke kotanya lumayan jauh sih. Ada pada tutup. Seharusnya sih cukup. Ya udahlah, bismillah aja. Mudah-mudahan cukup. Kalau ke Muaro Bungonya lumayan jauh. Biasanya di sini banyak eceran. Kayaknya saya harus berhenti dulu nih teman-teman. Kita istirahat dulu bentar, bikin kopi. Udah kerasa lelah. Sekarang udah jam 2:14. Lumayan melelahkan juga perjalanan ini. Ya daripada dipaksakan, kita ngopi dulu. Numpang di warung apa di ruko-ruko orang. Sekarang ini udah jam 2:21. Kondisi Mumun
Gila, kotor banget. Kemarin sepanjang jalan hujan, pas di Jambi saya belum sempat nyuci dulu. Sesuai saran dari teman-teman, kalau minum kopi jangan di gelas plastik. Saya beli gelas stainless kemarin. Ternyata air panas atau makanan panas kena plastik itu bisa jadi bahaya ya. BPA, nggak tahu apa kepanjangannya. Jam segini masih banyak juga orang yang lewat, yang mudik. Coba kita lihat nih, Mumun kotornya segimana. Tuh, dekil banget. Truk belakangnya. Oh. Nanti sampai Padang kita mandiin Mumun. Airnya udah mendidih, teman-teman. Kita seduh dulu kopinya. Hai, mantap banget. Mantap. Ya teman-teman, udah jam 2.50. Saya udah selesai ngopi-ngopi. Sekalian tadi makan sahur. Masak mie aja, biar nanti nggak berhenti lagi. Pas azan subuh aja kita berhenti lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ke Padang 322 kilo lagi. Lumayan seger habis ngopi. Ternyata di sini ada pom bensin satu, teman-teman. Mudah-mudahan buka ya. Kita coba fullkan si Mumun di sini. Kita udah selesai isi bensin. Pertalite-nya nggak ada. Jadi kepaksa isi Pertamax daripada nanti kehabisan bensin di jalan ya. Tadi itu 21 literan atau 280.000 Pertamax biasa ya teman-teman. Ya udah nggak apa-apa. Kita hitung aja dia 21 liter berarti 210.000 ya. Anggap kalau diisi Pertamax diisi Pertalite 210.000. Oke, kita lanjutkan perjalanan dan ini insya Allah pasti sampai ke Padang teman-teman. Karena ke Padang itu cuma sisa 317 km lagi. Udah pagi teman-teman. Sekarang udah jam 6:30. Sedikit lagi kita bakal sampai di perbatasan provinsi antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat. Kayaknya bener bakal jam 12 siang ini kita sampai di Padang ya teman-teman. Gak apa-apa, sambil ngabuburit nunggu buka puasa nanti maghrib ya. Ini jembatannya rusak teman-teman. Dibuatkan jembatan darurat sementara ini. Apa nih? Longsor kayaknya. Jembatannya kena hanyut, kena longsor. Nah, itu dia. Di depan kita memasuki Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah. Mumun akhirnya untuk pertama kalinya, untuk perdana memijakan kakinya di Provinsi Sumatera Barat. Ini batas Provinsi Sumatera Baratnya teman-teman. Alhamdulillah. Kota Padang 221 km lagi. Medan 994 kilo. Aduh, akhirnya ya kita sampai juga di
Provinsi Sumatera Barat. Foto dulu kali. Ada. Sebentar, saya mau foto-foto momen dulu. Oke, setelah beres foto-foto di batas kota, batas provinsi, kita lanjutkan lagi jalan. Ada yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga, batas provinsi Jambi dengan Sumatera Barat. Nah, sekarang ini kita sudah masuk di Dharmasraya, kabupaten pertama setelah batas provinsi Jambi dengan Sumatera Barat. Nah, ini pusat kota Dharmasrayanya, teman-teman. Sebagai informasi ini, teman-teman, Dharmasraya ini dipimpin oleh bupati dan wakil bupati perempuan. Luar biasa, bisa dipimpin oleh perempuan hebat di Dharmasraya ini. Kalau nggak salah di depan ini kantor pusat pemerintahannya, kantor pemerintahan Dharmasraya, ya betul. Nah, ini sebelah kiri ini kantor Bupati Dharmasraya. Oke, kita lanjutkan ke Padang, sisa 178 kilo lagi atau 4 jam setengah perjalanan. Estimasi sampai jam 11.48, jam 12. Mulai dari perbatasan provinsi tadi sampai nanti ke depannya, kita nggak akan temukan Indomart atau Alfamart, teman-teman. Indomart atau Alfamart itu tidak boleh dibuka di wilayah Sumatera Barat ya. Salah satunya yang menolak kehadiran Indomart Sumatera Barat. Jadi lebih memajukan UMKM lokal yang ada di Sumatera Barat. Ada plus minusnya sih. Ya, bagusnya UMKM di daerah ini berkembang ya. Tapi minusnya, kalau kita mau belanja itu malam-malam susah. Rata-rata warung-warung udah pada tutup. Saya lihat ada pemandangan bagus nih, teman-teman. Sebentar, saya cari tempat berhenti dulu buat nerbangin drone. Keren banget. Pemandangan perbukitan yang menjulang tinggi inilah yang membuat saya harus berhenti dan mengambil view dari drone. Bukit-bukit yang menjulang ini menawarkan pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Pemandangan alam perbukitan ini dapat memberikan efek yang sangat menenangkan, sehingga dapat mengurangi stres saya selama perjalanan. Jalanan yang membentang tepat di kaki bukit, pohon-pohon yang hijau dan rindang, menjadi penghibur saya selama perjalanan dari Bandung menuju ke Sumatera Utara ini. Jam setengah 9 kita sudah memasuki Kabupaten Sijunjung, teman-teman. Yang uniknya, makanan khas di Kabupaten Sijunjung ini, teman-teman. Rendang biasanya kan dari daging sapi atau daging kerbau ya. Ini rendang dari daging belalang. Jadi yang terkenal di sini rendang belalangnya, teman-teman. Saya juga belum pernah nyobain.
Aduh, sebentar. Saya belum pernah nyobain, penasaran juga sih rasanya rendang belalang itu seperti apa. Alhamdulillah sampai saat sekarang di jalanan ini arus lalu lintasnya lancar banget dari Jambi sampai dengan ke sini ya teman-teman. Mungkin sepertinya saya ada di depan rombongan mudik-mudik yang lain ya. Jadi masih pada di belakang kayaknya. Biasanya macet nih mulai dari sini nih. Padat nih. Ini alhamdulillah sepi. Mudah-mudahan sampai Padangnya begini terus. Padang sisa 83 km lagi. Udah deket. Nah, ini kita udah memasuki kota Sawalunto, teman-teman. Tapi bukan di kotanya banget, memasuki wilayah kota Sawalunto. Di Sawalunto ini banyak tempat-tempat terkenal ya, yang peninggalan-peninggalan masa kolonial Belanda. Dan Sawalunto ini dulunya hampir disebut kota mati. Kenapa? Karena sebenarnya Sawalunto ini penghasil batu bara terbaik ya. Penghasil batu bara, makanya sering juga disebut kota arang karena batu baranya itu hitam, legam seperti arang. Nah, di tahun 2000 stok batu bara itu diperkirakan sudah mau habis. Makanya karena 100% masyarakat Sawalunto ini bergantung kepada batu bara, makanya hampir disebut kota mati karena habisnya batu bara. Tapi tidak seperti itu juga. Masyarakat di Sawalunto ini akhirnya putar akal. Yang tadinya bergantung 100% ke batu bara sekarang dialihkan ke pariwisata. Dan alhamdulillah pariwisatanya berkembang di sini, teman-teman. Banyak tempat-tempat bersejarah. Kemudian yang terkenal juga manusia rantai ya di sini. Zaman kolonial. Jadi orang diikat, disuruh kerja gitu. Nah, kalau mau ke kota Sawaluntonya belok kanan. Kita arah ke kota Solo, lurus terus sampai dengan ke Padang. Sebentar lagi kalau sampai ke kota Padang, 82 kilo lagi. Mudah-mudahan nggak macet. Alhamdulillah teman-teman, tepat jam 10 kita sudah sampai di kota Solo. Kota beras Serambi Madinah. Solo ini terkenal dengan berasnya ya teman-teman. Bareh Solo sampai ada lagunya. Nah, dari sini ke kota Padang itu cuma sisa 59 km lagi. Kota Solo merupakan kota di Sumatera Barat yang mempunyai beras kualitas unggul. Sebutan Solo bermakna saelo dalam bahasa Minang yang berarti baik. Bareh Solo atau beras Solo sudah dikenal luas di Indonesia. Beras Solo ini memang dikenal memiliki kualitas yang unggul dibanding dengan jenis beras lainnya. Cara menikmati beras Solo terbilang mudah. Anda tinggal mengunjungi saja rumah makan yang berada di sekitar kota Solo, karena rata-rata warung menggunakan beras lokal. Kita udah sampai di Arosuka. Arosuka ini ibu kota Kabupaten Solo ya, dan itu kantor pemerintahan Kabupaten Solo. Keren. Dan di sini dingin banget karena di sini di atas ketinggian. Sampai juga dari sini ke Padang cuma sisa 35 kilo lagi teman-teman. Lihat Mumun dekil banget. Ini dia pusat pemerintahan Kabupaten Solo. Mudah-mudahan suaranya jelas, anginnya kenceng banget. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan sampai ke kota Padang. Nanti di kota Padang saya mau nemuin teman saya. Kayaknya mungkin beberapa hari ini kita akan diberikan tumpangan di rumahnya teman-teman. Nginap gratis lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut sedikit lagi sampai dengan di Padang.
kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Kota Padang. Tinggal 35 km lagi. Setelah dari sini nanti kita melewati tanjakan Sitinjau Lawi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita gaskan menuju ke Padang. Udah lama banget saya nggak lewat sini, teman-teman. Terakhir itu dulu sebelum saya mulai ngevlog ya, pakai Nissan Terrano ke Padang dari Bandung. Ini jalannya bakal keren banget, bakal indah banget. Kita ada di atas ketinggian dan turun ke Kota Padang. Karena Kota Padang itu berada di tepian garis pantai ya. Itu dia, bisa kelihatan teman-teman. Kota Padang ada di bawah sana. Keren banget. Saya nggak tahu panorama itu masih bisa dikunjungi apa enggak. Jadi panorama itu tebing yang posisinya pas banget untuk menikmati pemandangan Kota Padang dari atas ini. Apalagi kalau malam cerah, city light dari Kota Padang itu keren banget, nggak ada obat itu teman-teman. Dan di sini tuh banyak beruk, bukan kera ya, beruk yang besar-besar gitu. Nah, ini beruk-beruknya beda dengan yang di mana, di hutan baluran. Kalau di hutan baluran itu monyet ya, kera. Itu besar banget. Ini kita udah mulai menuruni arah ke Sitinjau Lawi teman-teman, di tanjakan Sitinjau Lawi. Antri. Jadi teman-teman kalau lewat tanjakan ini hati-hati aja, pastikan gunakan gigi rendah ya. Karena tanjakannya lumayan panjang dan lumayan tinggi. Kalau menurun pastikan juga kendaraannya dalam kondisi remnya yang sehat. Dari daerah Sitinjau Lawi ini, kita dapat melihat pemandangan Kota Padang yang sangat lepas. Sitinjau Lawi ini memiliki jalan yang cukup lebar, akan tetapi memiliki juga tanjakan yang cukup curam. Sehingga untuk beberapa kendaraan tertentu, kesulitan untuk melalui jalur Sitinjau Lawi ini. Pemerintah setempat akan berencana membangun flyover untuk mengganti jalur lama di Sitinjau Lawi ini. Kita berharap semoga flyover ini dapat cepat selesai agar dapat mengurangi kecelakaan yang sering terjadi di jalur Sitinjau Lawi ini. Itu dia pemandangan dari drone ya teman-teman. Kota Padang kelihatan jelas dari sini. Jadi Kota Padang itu memang beradanya di bawah di bibir pantai. Sekarang kita lanjut lagi turun menuju ke Kota Padangnya. Cuman sisa 22 kilo lagi. Dari kemarin di perjalanan sebenarnya banyak tempat-tempat yang keren, yang indah-indah. Cuman karena Karena malam-malam saya lewatnya. Jadi saya nggak banyak review ya. Pas udah terang aja, makanya baru mulai terang itu udah setelah masuk ke Sumatera Barat. Nggak apa-apa, yang penting nanti kita lanjutkan lagi perjalanan etape ketiganya menuju ke Toba, dari Padang ke Danau Toba. Tapi itu nanti teman-teman. Setelah saya puas explore di Sumatera Barat dulu. Saya pengen camping di pinggir danau, entah itu di mana nanti kita cari tahu. Hati-hati daerah rawan kecelakaan Sitinjau Lawi di depan turunan panjang. Nah, ini kita
menuju ke turunan Sitinjau Lawi. Kalau dari Padang, tanjakan Sitinjau Lawi. Bantu dengan engine brake supaya rem nggak terlalu kerja keras ya teman-teman. Dan banyak juga truk yang nggak kuat nanjak, tiba-tiba dia mundur, rem blong, ngehantam pembatas jalan itu, pengamannya. Untung pengamannya itu kuat, jadi bisa nahan bobot truk ya. Nah itu di depan teman-teman. Di situ tuh banyak yang ngevlog buat video juga. Tapi kalau saya lanjut aja, susah parkir Mumunnya. Oh, udah dia bikin tower di atasnya buat ngambil video. Nah ini tanjakannya itu yang tinggi banget teman-teman. Kalau dari video yakin saya nggak terlalu kelihatan ya. Harus dilihat langsung, dirasain langsung. Nanti kalau kita ke arah Solo lagi bakal ngelewati jalan ini lagi, tapi bedanya mendaki menanjak ya. Kalau sekarang kita menurun. Alhamdulillah setelah lewat Sitinjau Lawi ini berarti kita sudah sampai di Kota Padang teman-teman. Alhamdulillah. Jam 12.15 tepat kita memasuki Kota Padang teman-teman. Dan Mumun dari terakhir isi bensin kemarin belum diisi-isi lagi sampai dengan sekarang. Nanti kita cari pom bensin, kita fullkan BBM-nya si Mumun. Lihat, berarti si Mumun dari Bandung sampai dengan ke Padang ini sudah jalan 1525 km teman-teman. Alhamdulillah kita sampai dengan selamat di Kota Padang, yang dimana ini etapa kedua road trip 7 provinsi dari Bandung ke Sumatera ya. Etapa ketiga nanti dari Padang menuju ke Danau Toba, Sumatera Utara. Nah, di sini ada pom bensin tepat di Kota Padang. Kita isi full tank lagi si Mumun di sini. Kalau untuk odometer, saya lihat odometer ini jarak yang ditempuh Mumun 563. Kalau yang di estimasi Google tadi 521. Nggak tahu apa tadi saya ada salah jalan atau saya ada putar-putar. Kalau ini 563 odo tripnya Mumun. Tadi sudah isi bensin 21 liter. Sekarang kita lihat diisi berapa liter lagi. Oke teman-teman, kita udah isi full tank lagi si Mumun. Kemarin 21, sekarang 26, berarti 47 liter. Kalau 563 dibagi 47 sama dengan Mumun ini 1:12. 12 pas. Atau nih agak boros nih karena saya geber-geber terus atau kenapa nggak tahu juga. Sekarang kita lanjut ke Kota Padang, ke Pantai Padang. Saya pengen lihat pantainya kalau di hari mudik Lebaran. Belum ini sih ya, belum Lebaran ya. Di bulan puasa apa rame atau enggak? Ini dia kawasan Pantai Padang teman-teman. Di airnya kenapa agak coklat ya? Apa kemarin habis hujan? Jadi air sungai itu deras masuk ke laut jadi coklat kayak gitu. Alhamdulillah kita udah selamat sampai dengan di Padang teman-teman.
Kota Padang, kota tercinta kujaga dan kubela. Padang merupakan salah satu pusat pendidikan terkemuka di luar Pulau Jawa. Padang juga dikenal luas akan budaya, kuliner, dan pantai-pantainya. Secara historis, Padang telah menjadi pusat perdagangan sejak era prakolonial. Destinasi wisata yang wajib dikunjungi bila ke Padang adalah Jembatan Siti Nurbaya, Museum Aditya Warman, Masjid Raya Sumatera Barat, Pulau Pasumpahan, Pulau Sikuai, dan Batu Malin Kundang. Masyarakat Padang memegang teguh falsafah hidup masyarakat Minangkabau, yaitu adat bersandi syara bersandi kitabullah, yang berarti adat bersendikan agama dan agama bersendikan kitab. Oke teman-teman, road trip kita etape kedua dari Jambi sampai dengan ke Padang, alhamdulillah sudah selesai dan kita sudah sampai di kota Padang teman-teman. Tanpa ada kendala, tanpa ada hambatan, alhamdulillah lancar-lancar saja. Mumun sampai dengan sekarang juga sehat-sehat saja. Untuk biaya berarti saya hanya pengeluaran untuk bensin saja. Yang pertama 21 liter, yang kedua 26 liter. Berarti 470.000 atau 47 liter ya teman-teman. Dari Jambi sampai dengan ke Padang. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir video perjalanan road trip dari Jambi ke Padang ini. Jangan lupa dukung terus channel Bang Sandi dengan like, komen, dan subscribe. Tak lupa juga saya terus mengingatkan ke teman-teman untuk terus mencintai produk dalam negeri, dukung UMKM Indonesia, dan jangan lupa bahagia teman-teman. Saya pamit, jumpa lagi di video selanjutnya, etape road trip dari Padang sampai ke Medan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.